Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya Vikaris Peter Peng Petoni STH akan menyampaikan renungan di BSJD pada pagi hari ini. Ayub pasal 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita pada ayat yang ke-13. Ia membuatnya mencapai tujuannya baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Tema pada renungan hari ini saya beri judul Kekuatan Allah. Pada hari-hari yang lalu kita disuguhkan sebuah film serial live action di Netflix berjudul Avatar: The Legend of Aang. Serial yang baru rilis pada 22 Februari kemarin ini berhasil mendapatkan apresiasi oleh para penggemar film. Siapa yang sudah menonton serial ini? Siapa sih yang tidak tahu film ini? Serial ini mengisahkan petualangan seorang pengendali udara terakhir atau The Last Airbender bernama Aang. Dalam ceritanya di dunia Avatar, setiap orang memiliki kemampuan mengendalikan salah satu elemen, yakni air, tanah, api, dan udara. Hanya sang avatarlah satu-satunya orang yang bisa menguasai keempat elemen tersebut. Dalam kisahnya, Aang adalah seorang avatar yang menguasai empat elemen tersebut. Petualangan Aang banyak sekali menemui rintangan dan tantangan yang begitu berat. Namun karena dia adalah seorang avatar, dia menggunakan kekuatannya untuk melawan kejahatan. Dia memanfaatkan kekuatannya untuk membasmi kejahatan. Karena seyogianya tugas avatar adalah menggunakan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan di antara empat negara elemen alam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, nas pada hari ini pun menggambarkan kebesaran, keagungan, dan kuasa Allah melalui manifestasi alam. Dalam nas hari ini kita akan ditunjukkan bagaimana kekuatan Allah dinyatakan melalui angin badai, hujan deras, kilat, guntur, dan salju. Ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kedaulatan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Kita dapat melihat pada ayat-ayat awal kita ditunjukkan bagaimana reaksi Elihu terhadap kuasa Allah yang dinyatakan melalui badai. Dia terperangah dan gentar, menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Ayat yang kedua hingga ayat yang kelima menyoroti suara guntur yang menggelegar, kilat yang memancar, dan kekuatan badai yang tidak terelakkan. Ini mengajarkan kita untuk mengakui dan menghormati kuasa Allah dalam ciptaannya. Setiap kali kita melihat fenomena alam yang dahsyat, kita diingatkan akan kekuatan dan kebesaran Allah. Kemudian pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10, kita dapat melihat pada teks tersebut bahwa bagaimana Allah memerintahkan salju turun ke bumi dan mengatur angin beku. Salju dan hujan adalah alat di tangan Allah untuk menyatakan kebesarannya. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini mengajarkan kita bahwa Allah mengatur alam semesta dengan bijaksana dan berdaulat. Kita diingatkan untuk percaya bahwa dalam setiap perubahan musim dan peristiwa alam, Allah sedang bekerja dan mengatur semuanya demi kebaikan kita. Kemudian di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13 menekankan bahwa Allah menggunakan awan, kilat, dan badai untuk mencapai tujuannya. Terkadang badai datang sebagai hukuman, namun di waktu yang lain bisa juga sebagai kasih karunia untuk memberkati dan menyegarkan bumi. Ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk fenomena alam yang mungkin tampak menakutkan, ada dalam kendali dan rencana Allah yang sempurna. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat kita merenungkan kuasa Allah yang luar biasa ini, kita diingatkan akan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita diundang untuk melihat keagungan Allah yang dinyatakan melalui ciptaannya dan mengakui kebesarannya. Dalam menghadapi badai kehidupan, baik itu dalam bentuk tantangan pribadi atau fenomena alam yang luar biasa, kita diingatkan untuk mempercayai bahwa Allah memegang kendali penuh dan bahwa segala sesuatu ada dalam rencananya yang baik dan yang sempurna.
Marilah kita terus mengagumi keagungan Allah dalam alam semesta ini dan mengandalkan kekuatannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita selalu mengingat bahwa Allah yang mengatur badai adalah Allah yang sama, yang peduli dan memelihara setiap detail kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan boleh izinkan kami untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini dapat mengakar di hati dan pikiran kami. Kau berkati Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan membuka jalan untuk kami. Biarlah Tuhan menuntun kami. Biarlah Tuhan yang memelihara kami. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.